Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, masih bersama saya Cak Korek dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, saat ini masih dalam tahapan pengawasan terhadap pengumuman daftar pemilih sementara dan pendistribusian daftar pemilih sementara serta masukan dan tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara. Perlu kami sampaikan kepada sahabat Bawaslu tentang adanya potensi pelanggaran pidana pemilu dalam tahapan ini. Tentu tujuannya adalah memberikan informasi dan sosialisasi kepada sahabat Bawaslu dan seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo, karena ini bagian dari Bawaslu untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa proses dalam pemilu 2024 mendatang. Apa saja potensi pelanggaran pidana pemilu pada tahapan pemutahiran data pemilih dan daftar pemilih ini, terutama DPS dan juga termasuk DPT nanti? Setidak-tidaknya ada 10 sahabat Bawaslu jenis-jenis potensi pelanggaran pidana pemilu pada tahapan ini. Yang pertama adalah memberikan keterangan tidak benar, di mana ini diatur di dalam pasal 488 atau 488 pasal Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, di mana situ berbunyi setiap orang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, maka itu masuk ke dalam tindak pidana pemilu, sahabat Bawaslu, di mana di dalam ketentuannya bahwa setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Sahabat Bawaslu, maka dari itu dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat terkait dengan data pemilih ini tentunya harus memberikan informasi yang benar. Kemudian yang kedua, sahabat Bawaslu, tidak mengumumkan atau tidak memperbaiki daftar pemilih sementara. Ini ada pada pasal 489 Undang-Undang 7 2017, di mana di situ berbunyi bahwa setiap anggota PPS atau PP luar negeri yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan atau peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada pasal 206, pasal 207 dan pasal 213 dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 6 juta rupiah. Ini bagi PPS yang tidak mengumumkan atau tidak memperbaiki daftar pemilih sementara yang atas masukan dari masyarakat atau peserta pemilu, sahabat Bawaslu. Kemudian yang ketiga adalah tentang, ini memang harus baca, sahabat Bawaslu, takut keliru ya, tentang menghalangi seorang untuk terdaftar sebagai pemilih. Jadi ini merupakan bentuk atau tindak pidana pemilu berdasarkan pada pasal 511 Undang-Undang 7 2017, di mana saya bacakan bunyinya: setiap orang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak
36 juta rupiah. Itu sahabat Bawaslu, makanya kita menghimbau terus kepada siapapun, terutama masyarakat Kabupaten Probolinggo, untuk tidak melakukan ancaman kekerasan, agar orang tidak memilih itu tidak boleh. Itu adalah merupakan hak semua warga negara, terutama warga Kabupaten Probolinggo yang punya hak pilih. Kemudian selanjutnya sahabat Bawaslu, yang keempat, jenis pidana pemilu pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih ini, yaitu KPU dan jajaran tidak menindaklanjuti temuan dan laporan dari Bawaslu dan jajarannya. Saya bacakan ya sahabat Bawaslu, ini ada pada pasal 512 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS dan atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa dan atau Panwaslu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara, hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus dan atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada pasal 220 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Ya memang agak berat ya kalau itu terbukti ya sesuai dengan bunyi pasal tadi. Kemudian yang kelima sahabat Bawaslu, yang kelima adalah tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap. Ini ada pada pasal 513 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, bahwa setiap anggota KPU Kabupaten Kota yang dengan sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 ayat 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Nah, ini tidak memberikan, kalau sengaja tidak memberikan salinan DPT kepada partai politik. Makanya kita harus saling berhati-hati, saling mengingatkan satu sama lain untuk terus mawas diri ya, untuk mematuhi regulasi ya. Dan selanjutnya yang keenam sahabat Bawaslu, ini tentang sengaja tidak menetapkan. Tidak menetapkan apa? Nah, ini saya bacakan saja. Berdasarkan pasal 514 Undang-Undang 7 nomor 7 ya, Undang-Undang nomor 7 2017, bahwa ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana maksud pada pasal 344 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan paling banyak 240 juta. Wah, luar biasa dendanya ini ya, banyak sekali. Tapi itulah ketentuannya sahabat Bawaslu, maka kita harus kembali lagi tadi untuk benar-benar mengikuti regulasi yang ada. Kemudian yang ketujuh sahabat Bawaslu, jenis pelanggaran pidana pemilu dalam tahapan mutarlih dan data pemilih ini dan daftar pemilih ini, yaitu ini untuk pengawas sahabat Bawaslu. Yang ketujuh ini sahabat Bawaslu, pengawas tidak menindaklanjuti tidak menindaklanjuti temuan atau laporan. Seperti apa nih? Bisa baca nih. Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, dan atau Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri, pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan atau laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU
kabupaten, kota, BPK, BPS, BPLN, dan atau KPPS luar negeri dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta. Nah, karena setiap tahapan yang dibicarakan di sini maka termasuk tahapan pemutahiran data pemilih dan daftar pemilih, sahabat Bawaslu. Kemudian selanjutnya yang ke-8 yaitu pemalsuan data, sahabat Bawaslu. Seperti apa? Ini berdasarkan Undang-Undang 7 2017 pasal 544. Bunyinya, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, memalsukan data dan daftar pemilih dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau paling banyak 72 juta rupiah. Sahabat Bawaslu, yang ke-8, yang ke-9, itu tadi yang ke-8, sekarang yang ke-9, tentang apa? Yaitu menambah dan mengurangi daftar pemilih. Seperti apa? Ini berdasarkan pasal 545 Undang-Undang 7 2017 bahwa setiap anggota KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS, dan PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Jadi kalau sudah ditetapkan DPT-nya tidak boleh ditambah atau dikurangi, ya. Nah, maksudnya data tersebut ditambah sendiri tanpa ada regulasi. Kan ada nanti umpamanya ada sudah ditetapkan DPT tapi masih ada daftar pemilih belum masuk. Nah, itu lain lagi soal, nanti ada caranya tersendiri, sahabat Bawaslu. Ini selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu yang ke-10, jenis-jenis pelanggaran pidana pemilu pada tahapan pemutahiran data pemilih dan daftar pemilih ini, yaitu adanya terganggunya tahapan. Artinya sesuatu yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan. Terdapat pada pasal 550 atau 550 atau 550 Undang-Undang 7 2017, bunyinya adalah setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja dan atau lalai mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan paling banyak 24 juta. Nah, ini berlaku bagi setiap pelaksana dan atau peserta kampanye. Loh, kok peserta kampanye kan? Nah, ya, sahabat Bawaslu, pada masa itu di tahapan-tahapan kampanye itu kan ada tim pelaksana atau peserta kampanye, ya. Tetapi juga di situ masih berjalan tahapan pemutahiran data pemilih, ya, di situ masih berjalan. Maka apabila ada pihak tim setiap pelaksana atau peserta kampanye yang mengganggu tahapan proses pemutahiran data pemilih ini, masuk daftar pemilih ini, ya itu masuk ketentuan pelanggaran pidana pemilu. Namanya pada pasal 550 Undang-Undang 7 2017. Sahabat Bawaslu, itu tadi 10 jenis-jenis potensi pelanggaran pidana pemilu pada tahapan pemutahiran data pemilih dan daftar pemilih, baik itu DPS maupun DPT. Tujuan kami menginformasikan adalah tentu untuk mencegah pelanggaran dan sengketa proses pada pemilu 2024 ini. Karena kami tidak akan bosan-bosan untuk memberikan sosialisasi ini. Kenapa begitu? Sosialisasi akan diberikan kepada masyarakat dan masyarakat akan semakin cerdas. Kalau masyarakat akan semakin cerdas, maka mereka akan turut membantu kita melakukan pengawasan dalam setiap tahapan ini. Maka dari itu juga, kalau kita dibantu oleh masyarakat pengawasannya, maka pengawasan ini akan semakin sempurna. Ketika sempurna, maka dugaan pelanggaran atau pelanggaran akan semakin kecil. Sehingga ketika dugaan pelanggaran semakin kecil, pelaksanaan pemilu 2024 ini akan semakin demokratis. Nah, ketika sudah demokratis, maka hasil pemimpin dan wakil rakyat yang kita pilih nanti insya Allah akan menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai kita inginkan atau rakyat inginkan.
Itu saja dari kami pada sesi ini bersama saya Jakorib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.